Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Bapak Ibu sekalian, wali santri Pondok Pesantren Darus Syahadah yang kami hormati dan kami muliakan. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya. Pada kesempatan pagi hari ini berbahagia kami bisa bertatap muka dengan Bapak Ibu sekalian di rumah. Kami juga di sini sebagai perwakilan Pondok Pesantren Darus Syahadah dalam acara khutbah ta'aruf ini mohon pada Allah SWT agar diberikan kemudahan, kelancaran dan juga maunah dari Allah SWT. Kita diberikan kesehatan, diberikan kemudahan untuk bisa bersua meskipun dengan jarak jauh belum bisa bertemu secara langsung. Salawat beriring salam tak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, keluarga dan orang-orang yang setia meniti jalan mereka dengan baik hingga hari kiamat. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami di sini sebagai pembawa acara pada acara khutbah ta'aruf Pondok Pesantren Islam Darus Syahadah tahun ajaran 2020-2021 Masehi akan membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada kesempatan pagi hari ini. Acara pertama yaitu pembukaan, kemudian acara yang kedua tilawatil Quran, acara yang ketiga sambutan-sambutan, kemudian acara yang kelima sharing dan dialog, kemudian acara yang keenam lain-lain, dan acara ketujuh penutup. Mari kita awali pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan tadi kita diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan dalam rangkaian acara yang akan berjalan pada pagi hari ini. Meniti acara selanjutnya yaitu tilawatil Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustadz Anjar Firmansyah. Pada beliau kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أولم يسيروا في الأرض ينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وما أرسلنا من قبلك رجالا نوحي إليهم من أهل القرى
أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا افترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tadi pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga dengan pembacaan ayat Al-Quran tadi membawa keberkahan acara pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meniti acara selanjutnya yaitu sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Yasmin Surakarta yang akan dibawakan oleh beliau Kiai Haji Mustaqim Safar hafizahullah taala. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi wa mubarakan alaihi wa huwa alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira amma ba'd. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqallah faqad faza man ittaqa. Bapak Ibu hadirin hadirat peserta khutbah ta'aruf melalui media Zoom yang kami muliakan, beliau Ustadz Qasdi hafizahullah, mudir ma'had kita yang kita muliakan, Bapak Ibu wali santri, santri baru Pondok Pesantren Islam Darussahadah, baik itu santriwan, santriwati di berbagai unit yang kali ini sedang mengikuti acara khutbah ta'aruf yang kami hormati, teman-teman tim media yang telah menyiapkan acara khutbah ta'aruf lewat Zoom ini yang kita muliakan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini meskipun melalui media sosial lewat Zoom, tapi Allah masih memberikan jalan keluar untuk tetap saling menguatkan di antara kita untuk bisa saling menyapa, saling mengingatkan di antara kita. Marilah kita berusaha untuk memaksimalkan
apa yang bisa kita pergunakan untuk saling memberikan kebaikan di antara kita. Kali ini kita berbeda dengan biasanya, terpaksa karena keadaan kita menyelenggarakan khutbah ta'aruf, khutbah acara untuk semakin mengenalkan Ma'had Darus Syahadah ini kepada para orang tua santriwan dan santriwati melalui media Zoom yang biasanya Bapak Ibu datang sekaligus mengantar putra-putrinya, tapi terpaksa kali ini kita melalui media sosial. Tapi kami berharap ini kita semuanya tetap bisa menerima kenyataan ini dengan tetap bersandar kepada Allah. Mudah-mudahan Allah kelak segera memulihkan keadaan kita sebagaimana biasa, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan ini dengan seperti biasa. Dalam kesempatan kali ini saya atas nama Yayasan Yasmin Surakarta mewakili kawan-kawan mengucapkan ahlan wa sahlan kepada Bapak Ibu ya, di media Zoom, dan saya mengucapkan jazakumullah khairan atas tafahumnya ya dengan keadaan kita semuanya ini. Saya mewakili Yayasan Yasmin pertama kali mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak. Yang pertama ya, mengucapkan terima kasih kepada para donatur Ma'had Darus Syahadah yang selama ini ikut mengambil bagian besar di dalam kelangsungan atau kelancaran program-program pendidikan Ma'had Darus Syahadah, baik mengambil bagian pada penyiapan infrastrukturnya ya, asrama, gedung, kemudian masjid dan sebagainya, maupun juga ada yang pilih mengambil bagian pada beasiswa, ada juga yang mengambil bagian pada untuk operasional, memenuhi operasional pendidikan pesantren dan sebagainya. Semuanya kami ucapkan jazakumullah. Kami yakin semuanya memiliki nilai jariah yang sama, dan jariah di proyek Tholabul Ilm ini kami yakin kelipatannya lebih banyak, karena di tempat ini diadakan kaderisasi para alim mutaqi, para dai yang insya Allah nanti akan terjun di masyarakat, dan mereka juga akan menularkan kebaikan itu dan juga akan mengajarkan ilmunya itu kepada yang lain, hingga siapapun yang memiliki saham terhadap Ma'had Darus Syahadah ini nanti akan mendapatkan lipatan jaza yang lebih daripada yang lain-lainnya. Karena kita semuanya sadar kemampuan kita terbatas, ya, usia kita terbatas, waktu yang kita punya terbatas, kekuatan terbatas, ya. Tapi kita berusaha untuk memilih dengan keterbatasan ini, memilih amalan-amalan yang bernilai jariah, sehingga meski semuanya terbatas, manfaatnya atas. Selanjutnya ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu wali santriwan dan santriwati yang telah memberikan kepercayaan kepada kami ya dari Pondok Pesantren Darus Syahadah untuk ikut wakili dalam melaksanakan kewajiban orang tua, yaitu mendidik putra-putrinya. Sejatinya ini merupakan tugas orang tua, tapi kami dalam hal ini dipercaya dan diamanahi untuk ya ikut mendidik, membentuk, mengarahkan putra-putri Bapak Ibu ya di pesantren Darus Syahadah ini. Dalam waktu ada yang mengambil program 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun. Mudah-mudahan kami kru Ma'had Darus Syahadah dan Yayasan Yasmin bisa menunaikan amanah ini dengan baik. Kenapa kami
mengucapkan terima kasih, padahal ini merupakan beban dan amanah. Karena kami yakin dengan amanah itu seseorang ada yang diangkat derajatnya oleh Allah, ada yang dijatuhkan. Tapi kami berharap dengan amanah ini Allah mengangkat derajat kita di sisinya. Karena memang Al-Quran juga termasuk demikian. Al-Quran itu ya itu akan mengangkat derajat orang lain dan juga akan menjatuhkan, merendahkan derajatnya. Ya. Al-Quran ada yang menjadi hujjah bagi mereka untuk kebaikannya dan ada juga akan menjadi penuntut juga. Tapi mudah-mudahan amanah kita ini bisa mengangkat derajat kita karena kita juga berusaha untuk menunaikan amanat ini dengan baik. Nah, dalam khutbah ta'aruf ini kita akan berusaha ya buka-bukaan ya tentang siapa kita, apa yang kita punya, apa yang akan kita lakukan terhadap putra-putri Bapak, sehingga nanti setelah ini Bapak Ibu dipersilahkan ya. Kalau harapan kami mudah-mudahan semakin kuat menitipkan di sini, semakin kuat sehingga Ibu Bapak bisa mengambil bagian menunaikan kewajibannya ya. Kami di sini juga menunaikan kewajiban kami hingga nanti terjadi sinergi antara ma'had, antara santri, antara wali santri, sehingga pembinaan atau pendidikan putra putri Bapak Ibu nanti bisa berhasil. Sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khairan, terima kasih atas kepercayaannya ya, dan mohon kami semuanya didoakan agar kuat mengemban amanat ini dengan baik. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami muliakan, saya dari yayasan masih juga meminta maaf kepada Bapak Ibu wali santri terkhusus karena ya baru sampai seperti ini yang bisa kami lakukan untuk melayani, menyambut kehadiran putra-putri Bapak Ibu. Kami sudah berusaha maksimal, insya Allah kemarin meskipun kondisi wabah yang menimpa kita, santri terpaksa kita pulangkan ya. Tapi insya Allah para asatid tetap tinggal di pondok juga menyiapkan bagaimana untuk menyambut kehadiran putra putri ibu ya. Ketika nanti sudah memungkinkan waktunya untuk datang ke pondok, dalam keadaan kami sudah siap. Namun demikian karena keterbatasan kemampuan kami, mungkin ada hal-hal yang kurang. Mudah-mudahan ini yang kurang-kurang itu bukan melemahkan, tetapi justru menjadi bagian daripada keadaan ini, menjadi bagian daripada pendidikan untuk mendewasakan anak-anak kita. Karena kalau kita mengaca melihat dari perjalanan Ma'hadul Syahadah ini yang awal-awal, yang akhirnya alhamdulillah lahir juga para alumni yang cukup memiliki kiprah dan prestasi di tengah-tengah umat, itu dulu kami layani pendidikan, kita lahirkan dalam keadaan yang jauh lebih terbatas ya keadaannya daripada sekarang ya. Dari sisi ini walaupun kalau kita melihat mengaca yang lebih tinggi, kita juga ya. Yang jelas kami dari yayasan akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengadakan setiap apa saja yang menjadi faktor pendukung ya kelancaran program pendidikan anak-anak kita. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami muliakan, ya sebelum nanti Ustadz Qasri Ridwanullah mungkin akan berpanjang lebar menyampaikan ta'aruf, mengenalkan ma'had ini, saya hanya akan mengingatkan ya, saya mohon sinerginya dari semua pihak, orang tua ya, santri yang sudah Bapak Ibu akan serahkan kepada kami juga akan berusaha dari para asatid, nanti kita membangun sinergi untuk keberhasilan anak kita ya. Kita tahu, saya yakin Bapak Ibu menjatuhkan pilihan anaknya
untuk satu untuk dididik, dibekali dengan ilmu din ulum syar'i, ya, itu karena sudah melalui pertimbangan yang panjang. Ya. Kita sadar betul bahwa di ranah ini, di akhir-akhir ini, terutama di dunia pendidikan, kebanyakan orang tua mengarahkan pendidikan anaknya itu bukan ya pada pembekalan yang terkait dengan bagaimana menguatkan hubungan antara dirinya dengan Khaliknya, tapi justru banyak sekali yang arah pendidikannya itu bagaimana dia nanti di masa depan yang tidak terlalu depan, karena itu hanya urusan dunia, ya. Mereka itu bisa sebagaimana umumnya orang, ya, bisa hidup, ya. Tapi kalau kita, insya Allah masa depan yang kita pikir jauh lebih depan, ya. Kalau kita berpikir jauh yang lebih depan, maka depan yang dekat pasti terlewati. Tapi kalau orang hanya berpikir masa depan yang pendek, masa depan yang panjang nggak akan terlewati. Inilah prinsip kita, maka saya yakin Bapak Ibu memilih itu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu memilihkan ya anaknya untuk dididik ulum syar'i, ulum diniyah, ilmu yang akan menguatkan hubungan antara dirinya dengan Khaliknya, memilih Darus Syahadah. Saya yakin juga sedikit banyak Bapak Ibu sudah tahu Darus Syahadah melalui yang bisa dirasakan, baik itu mungkin alumni, mungkin para ustadznya dan sebagainya, ya. Mudah-mudahan penilaian ibu melalui itu lebih objektif, Bapak Ibu semuanya itu lebih objektif daripada sekedar kami mendeskripsikan, saya mengantarkan, memverbalkan melalui ini. Saya berharap itu yang cukup Bapak Ibu baca dan menjadi bahan untuk menilai ma'had kita Darus Syahadah, ya. Hal-hal yang terkait dengan urusan Darus Syahadah nanti mungkin ada yang hal-hal yang sifatnya minor, ya. Ya, kita sadar insya Allah ada hikmahnya. Memang banyak pihak tertentu yang memang menyorot kita terus, ada pihak yang memang selalu menggarisbawahi dan memblow up, ya. Yang di blow up justru hal-hal yang negatif, ya. Ya, kita wajar kalau orang-orang itu pada umumnya ngertinya pondok itu baik, ya. Taunya pondok itu beres, sehingga kalau ada yang tidak baik itu diangkat, ya. Berbeda kalau dengan lembaga-lembaga yang lain, ya. Kalau yang baik ya diangkat, ya. Yang nggak baik itu sesuatu yang biasa misalkan, ya. Kalau kita karena memang sangat langka, ya. Kalau namanya ada santri, suatu saat ada kalanya mungkin 1-2 ada kasus santri yang mencuri, ada kasus santri yang melakukan kriminal apa, itu biasanya di blow up lebih daripada lembaga-lembaga pendidikan umum. Ya, ini mudah-mudahan Ibu Bapak tidak terkecoh. Nanti bisa mengadakan klarifikasi, baik itu dengan kita maupun mungkin dengan orang-orang yang mengenal kita, ya, baik itu melalui langsung maupun melalui orang-orang yang barangkali mengenal ma'had Darus Syahadah. Tapi bagaimanapun bagi kami para pengasuh dan pengelola pesantren itu menerimanya dan akan mengambil hikmah, karena memang kita juga memerlukan adanya masukan-masukan semacam itu agar supaya kita selalu bisa meningkatkan kinerja kita di dalam mendidik putra-putri Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu yang kami muliakan, kami insya Allah akan membekali putra-putri Ibu Bapak dengan ilmu yang kami berharap dengan ilmu itu nanti anak-anak kita akan bisa menghadapi kehidupan ini dengan sebaik mungkin, bisa mensikapi hidup ini dan mendudukkan kehidupan ini dengan pandang kehidupan ini dengan pandangan yang benar. Karena kalau di sepintas kita melihat
Jadi dalam materi pelajaran akidah yang nanti akan diajarkan kepada putra-putri ibu, di situ ada nadhrah madiyah lil hayat wa mafasiduha. Dalam hidup ini ada orang memandang hidup ini terbagi, orang menjadi nadhrah madiyah, ya, memandang secara dengan kacamata ya materi, ya, pandangan yang materialistis, dan ada nadhrah sahihah, pandangan yang benar terhadap kehidupan ini. Nanti akan diajarkan. Yang kalau kita jadikan sebagai timbangan atau sebagai kacamata untuk memandang, kebanyakan orang hidup sekarang ini, banyak sekali orang yang memandang kehidupan ini dengan nadhrah madiyah, dengan pandangan yang materialistis. Hingga yang namanya sukses dan gagal, yang namanya kebahagiaan dan kesengsaraan, yang namanya ya kehebatan, dan itu semuanya dilihat dari sisi materi. Kalau kita insya Allah tidak akan meninggalkan, kita akan mendudukkan dunia ini sebagaimana mestinya, sebagaimana kedudukan yang sebenarnya. Insya Allah anak-anak kita nanti akan kita ajarkan. Kita berharap lahir dari tempat ini kader-kader dai, kader-kader mujahid, kader-kader pendidik yang nanti akan berprestasi di tengah-tengah umat. Kita akan tetap bersama umat menuju sukses dunia dan akhirat, insya Allah begitu. Mohon kepada Bapak Ibu selalu doakan kami agar supaya kami semua bisa mengemban amanah ini dengan baik, ya, bisa mengawal program-program Ma'had Darus Syahadah ini dengan baik, ya. Kami terutama dari yayasan bisa ikut menyiapkan faktor-faktor pendukung kelancaran pendidikan Ma'had ini dengan baik, ya. Dan juga kami mohon bagi Bapak Ibu yang barangkali memiliki sanak saudara, tetangga dan sebagainya, kenalkan Ma'had kami dengan keluarga atau orang-orang dekat, sehingga ini nanti juga menjadi kebaikan bagi Bapak Ibu juga. Karena Bapak Ibu telah menunjukkan kebaikan kepada yang lain, kalau nanti orang lain itu menjadi baik, Bapak Ibu juga mendapatkan bagian dari kebaikan itu. Mungkin itu yang kami sampaikan, Bapak Ibu. Selamat untuk melepaskan putra-putrinya kepada kami, ya, dan selamat menunaikan kewajibannya. Kami juga akan berusaha menunaikan kewajiban kita semuanya. Aku qouli hadza, astagfirullah wa lakum, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu sekalian yang di rumah, sambutan dari Ketua Yayasan Yasmin Surakarta, beliau Ustadz Mustaqim Safar Hafidhahullah Ta'ala. Semoga arahan beliau dan juga harapan beliau ini bisa menjadi penguat bagi kita, azam kita, baik Bapak Ibu sekalian dan putra-putranya, untuk semakin bersemangat untuk bertolabul ilmi di Pondok Pesantren Islam Darus Syahadah. Sambutan selanjutnya, sambutan dari Mudir Pesantren Darus Syahadah yang akan disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Qasdi Ridwanullah Hafidhahullah Ta'ala. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd.
para asatidzah ya, semoga Allah rahmati semuanya, sesepuh kita, perintis pesantren dan ketua yayasan Ustaz Mustaqim Safar hafizahullah, para bapak ibu sekalian, wali santriwan santriwati baru di tahun 2020-2021, dan juga para asatid yang juga ikut menyaksikan acara ini di Zoom sebagiannya. Semoga Allah merahmati antum semuanya. Alhamdulillah, Allah kembali mudahkan niat kita, yaitu untuk mengadakan khutbah ta'aruf. Kita adakan secara virtual, mengingat suasana yang belum kondusif, sehingga bagaimana niat atau target tercapai dengan tidak mempersulit para wali. Akhirnya kita sepakati dengan adanya ta'aruf via Zoom ini. Insya Allah pada beberapa waktu ke depan ini kita akan bicarakan tentang kita buka juga nanti dengan forum dialog dengan kita semuanya, insya Allah. Kita mulai tentang ta'aruf ini. Yang pertama kita sampaikan kembali visi Ma'had Darus Syahadah. Ma'had kita ini visinya kalau disimpulkan itu mewujudkan kader alim muttaqi, mewujudkan kader-kader generasi muda yang menuju kepada alim, meningkatkan alim muttaqi yang bertakwa, yang ini merupakan juga sangat penting, karena dengan takwa ini kebaikan dunia akhirat akan tercapai. Tidak hanya ilmu, tidak hanya kecerdasan akal atau IQ, tetapi justru lebih penting lagi adalah kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional yang kita targetkan bisa terwujud kepada putra putri kita semuanya. Untuk mencapai visi itu, misi kita adalah satu, mewujudkan tenaga pendidik, dan alhamdulillah beberapa tahun lalu kita telah mulai berusaha untuk ini, dan sekarang sudah mulai membuahkan hasil. Kalau dulu, zaman dulu saya masih awal-awal di pesantren ini, guru-guru kita ya masih terbatas. Kemudian juga mungkin mencukupkan dengan alumni KMI, KMA. Sekarang ini selain alumni lama yang menang dengan pengalamannya, muncul alumni baru, baik dari perguruan tinggi dalam dan luar negeri, yang kompetensi ilmunya insya Allah bisa dipertanggungjawabkan dalam ilmu syar'i. Ini upaya kita mewujudkan tenaga pendidik dan pendidikan pesantren. Yang kedua, menyelenggarakan sistem tarbiyah syamilah berbasis qudwah hasanah, agar muncul kader muttaqi alim. Maka sistem kita ada tarbiyah syamilah, tarbiyah yang menyeluruh, baik meliputi ruhiyah, jasadiyah, fikriyah, ruhiyah, jasadiyah, semua kita coba asah secara seimbang. Tarbiyah syamilah berbasis qudwah hasanah, artinya para asatid, para ustadzah di sini kita minta agar semua menjadi contoh pertama dalam melaksanakan tarbiyah syamilah ini kepada pribadi masing-masing, sehingga nanti bisa dicontoh oleh para santriwatinya. Yang ketiga, mencetak kader murabbi dan da'i yang bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi memang target pendidikan di Darus Syahadah ini di tingkat menengah ini adalah kader murabbi dan da'i, lebih kepada pendidikan dan dakwah. Ini yang paling inti. Adapun nanti dalam kenyataannya ada yang menjadi pedagang misalnya, ada yang menjadi manajer, tetapi tetap kita harapkan mereka memiliki jiwa murabbi dan da'i, mendakwahkan Islam, mungkin via manajerialnya, melalui perdagangannya, tetap itu menjadi satu bagian yang nggak terpisahkan, meskipun tidak dengan cara-cara ceramah misalnya.
Dan tentunya bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jamaah para sahabat radhiyallahu anhum, yang mereka menjadi tolak ukur kita, standar kita dalam berislam, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, kemudian para sahabat radhiyallahu anhum. Itu 3 misi utama kita. Kemudian jiwa pesantren. Di pesantren ini kita ingin para santri kita menjiwai berbagai hal penting. 1, keikhlasan. Di pesantren kita tekankan agar ikhlas, lillah, billah, fillah. Mondok itu hanya lillah, billah, fillah, karena Allah, minta tolong kepada Allah dan di jalan Allah, bukan karena tujuan-tujuan duniawi. Kalau karena Allah, dunia insya Allah akan ikut bersama kita. Ukhuwah, kita berharap di pesantren nanti kita berusaha tidak ada atau meminimalisir bullying, mengurangi atau menghilangkan ta'asub kelompok. Ini kita hilangkan. Ukhuwah imaniyah. Kemudian keteladanan pada ulama, ya, jadi santri-santri kita akan berusaha meneladani para ulama-ulama yang ada dalam kisah-kisah terdahulu, termasuk juga pada para asatidz yang ada di sini, yang ada mungkin Ustaz yang ahli semangat membaca kitabnya tinggi, ada yang ahli ibadah, ada yang tasawufnya kuat, itu semua bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita. Kemudian taat terhadap pimpinan, ini juga kita latih agar mereka terbiasa sami'na wa ata'na untuk perkara-perkara ma'ruf tentunya. Kemudian kesederhanaan menjadi jiwa juga. Oleh karena itu nanti Bapak Ibu sekalian, di pondok ini ada pembatasan baju misalnya, ada pembatasan uang saku misalnya. Itu semua dalam rangka melatih kesederhanaan. Mandiri, ini juga menjadi jiwa pesantren, makanya di sini juga dilatih mandiri dalam keseharian, misalnya mencuci baju sendiri, ngambil makan sendiri di dapur, antrian, dan sebagainya. Pengorbanan, jiwa santri harus siap berkorban untuk agama Allah, berkorban untuk izul Islam wal muslimin. Maka kadang-kadang juga dilatih. Di sini ada kerja bakti, ngangkati batu dan sebagainya, bukan sebagai tuan tapi sebagai orang yang bersama-sama bekerja sama untuk berkorban untuk kebaikan. Itu semuanya adalah latihan. Ada pengorbanan waktu, setelah kelas 2 nanti ada dakwah keluar. Itu semua dalam rangka melatih jiwa pengorbanan. Ini beberapa jiwa pesantren yang berusaha kita tanamkan kepada anak-anak kita sejak mulai santri baru sampai nanti tentunya sampai menjelang kelulusan. Baik. Selanjutnya adalah profil alumni. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harapkan putra putri Bapak nanti setelah lulus itu paling tidak profilnya seperti ini. Yang pertama, salimul aqidah, akidahnya lurus, yaitu mengikuti akidah Rasulullah, akidah salafus soleh yang kita harapkan. Yang kedua, sahihul ibadah, beribadah dengan benar. Artinya beribadah kita Rasulullah SAW, dan nanti di pondok kita ini kita belajar dengan kitab fiqh syafi'i, tetapi bukan berarti kita tidak menerima perbedaan dalam khilafiyah, kita longgar, kemudian kita berusaha mengikuti aqwad dalil dengan mengikuti kitab-kitab para ulama itu. Kemudian yang ketiga, matinul khuluq, berakhlak mulia. Ini juga sebuah proses yang betul-betul kita pentingkan, sehingga di pondok kita ini pelajaran akhlak ini dari kelas awal sampai akhir selalu ada. Kemudian muta'assilun fil ilmi. Muta'assil fil ilmi ini ya ilmunya punya dasar-dasar yang kuat, nanti juga menuju kepada wawasan yang luas. Maka juga di pesantren kita ini mempelajari kitab-kitab mutun, ya, mutun sebagai semacam ringkasan ilmu-ilmu tingkat dasar, ini nanti bisa muta'assil dalam mencari ilmu itu, tidak potongan-potongan. Kemudian yang kelima, mu'tamidun ala nafsih, ini berjiwa mandiri, tidak mudah loyo bergantung pada orang, tapi dia bermental mandiri,
meskipun belum menjadi pengusaha, tapi dia berusaha untuk mandiri dalam kehidupannya, tidak bergantung kepada manusia, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, harisun al-waqti, yaitu menghargai waktu. Maka di pondok dilatih dari jam sebelum subuh setengah 4 sampai menjelang tidur jam 10-an itu diatur waktunya agar terbiasa dengan menghargai waktu. Liqamatiddin, siap untuk menegakkan agama Allah, siap untuk berjuang bagaimana agar agama Allah Subhanahu wa taala ini tegak di atas muka bumi, menjadi panutan yang benar bagi umat Islam khususnya. Itu jamaah sekalian. Kemudian berikutnya kekhasan Darus Syahadah. Kalau ditanya Darus Syahadah ini kelebihannya apa? Bapak Ibu sekalian, kita ambil kelebihan yang harus dimiliki semua unit, karena kita banyak unit, yaitu melahirkan generasi muslim yang berkarakter tangguh. Ya tadi, akidahnya kokoh, akhlaknya mulia, kemudian bermental mandiri tadi, itu diantaranya karakter tangguh. Adapun yang lainnya itu kita juga tetap berikan, tetapi nanti sesuai dengan bakat dan minatnya. Misalnya bahasa Arab harus pandai baca kitab, itu juga target kita. Tapi mungkin dalam praktek nanti sebagian belum maksimal. Mungkin sebagian harus hafal Al-Quran, kita sudah punya di jurusan tahfidzul Quran. Mungkin sebagian harus menghatamkan kitab-kitab mutun, kita sudah punya di jurusan taksil misalnya. Tetapi yang disamakan semuanya adalah karakternya, harus karakternya tangguh, yang mampu berjuang untuk agama Allah. Jadi kita inginkan bukan hanya mengkader tadi orang yang berilmu tinggi, tapi lebih kepada itu menjadikan generasi yang siap berjuang untuk agama Allah dengan potensi dan bekal yang mereka miliki. Kemudian selanjutnya jurusan dan kekhasannya ada unit KMI KMA. Ini dimulai dengan IKM. Ya, kalau dari SMP umum itu ada IKM, kemudian masuk KMI KMA. Atau kita mulai dari IKM dulu. IKM ini dari unit umum, SMP umum misalnya, kemudian juga dari pondok-pondok yang mungkin bahasanya belum maksimal, deteksinya ini masuk unit IKM, unit persiapan Iqdad Kuliyatul Mu'allimin, persiapan masuk mu'allimin mu'allimat. Ini khasnya adalah penguatan bahasa, ya, akidah, akhlak, tahsinul Quran dan bahasa Arab. Makanya untuk bahasa Arab sampai sepekan 24 jam per pekan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita harapkan putra-putri Bapak jangan terlambat kalau tidak ada yang sangat-sangat mendesak, karena terlambat sepekan itu sudah kehilangan 24 jam pelajaran bahasa Arab, belum yang lainnya. Akidah, fikih, akhlak, tahsinul qiraah itu sangat dominan unit IKM. Setelah IKM nanti naik kelas bisa milih masuk KMI, KMA atau KMT. KMI KMA adalah unit 3 tahun lanjutan tadi yang konsentrasinya tentu satu bisa baca kitab gundul, ya, selain tetap dari akidah jelas tadi, tapi kelebihan keterampilannya adalah membaca kitab gundul, kemudian mengetahui atau memiliki ilmu perangkat pendidikan dan dakwah. Maka di kelas 2-3 ada ilmu-ilmu kependidikan, seperti mungkin ada micro teaching, ada strategi pembelajaran, ada psikologi pendidikan, psikologi perkembangan, itu diajarkan di KMI, KMA jurusan tarbiyah. Dan juga ada juga ilmu dakwah, ada fikih dakwah, itu sudah diajarkan di KMI, KMA itu diberi pembekalan ilmu tarbiyah dan dakwah. Sehingga nanti lulusan KMI, KMA tugas setahun itu insya Allah bisa menjadi guru di tingkat SD dan SMP, bahkan sebagian juga di SMA dimanfaatkan. Kemudian yang KMT, tahfidz, ini memang konsentrasinya di tahfidzul Quran 30 juz. Jadi kalau KMI KMA itu diberi ilmu pendidikan dan dakwah lebih dalam, kalau KMT ini pelajarannya lebih sedikit, konsentrasi di tahfidzul Quran, tentunya juga dengan bahasa dan mungkin membaca tafsir, mulazamah tafsir Al-Quran ya semampunya. Kalau bisa 30 juz, alhamdulillah. Kalau tidak secukupnya. Itu KMT, Kuliyatul Mu'allimat Mu'allimin li tahfidzil Quran. Jadi targetnya 3 tahun hafal 30 juz insya Allah.
Kemudian ada unit namanya unit DID, putra putri. Ini adalah unit yang kalau yang tadi unit usia SMA. Kalau ini unit usia pasca SMA. Yang masuk bisa lulus SMA langsung, bisa lulus kuliah umum, atau bisa bebas yang penting lulus SMA. Ini unit ini adalah menyiapkan juga calon dai-daiyat, makanya disiapkan dengan ilmu agama, bahasa Arab, akidah, fikih, akhlak itu sama. Kemudian juga nanti ilmu-ilmu dakwah, ilmu yang lain yang dibutuhkan dalam waktu 2 tahun. Tentunya semacam KMA, KMI tapi disingkat yang lebih penting lagi. Tentunya bahasa menjadi salah satu hal yang sangat penting. Harapannya lulusan DID tadi itu bisa menjadi pengajar juga atau melanjutkan kuliah yang lebih tinggi. Untuk dai-dai di umat juga bisa. Kemudian kita juga punya unit baru yaitu unit DID B namanya. Ini sebenarnya sama dengan DID A tadi, hanya konsennya lain. Ini khusus yang laki-laki, tempat tinggalnya di luar kompleks pesantren, ada pesantren tersendiri kecil bersama masyarakat, ya. Jadi berbaur dengan masyarakat, yang mana di DB ini juga boleh kos, boleh mondok, boleh punya istri itu atau ya punya istri itu dibolehkan. Yang penting tiap hari datang. Kemudian konsentrasi di akhlak. Jadi yang penting 2 tahun belajar tidak naik kelas. Ilmunya tergantung anaknya, yang pintar bisa pintar, yang kurang pintar, yang penting apa yang baik itu lolos 2 tahun. Itu khasnya di DB, termasuk juga peraturan agak longgar, misalnya bisa bawa motor, bisa bawa alkom secukupnya. Ini diatur oleh pesantren, tidak bebas sama sekali, karena itu sudah didampingi oleh para asatid di unit DID B. Nah, bedanya A dan B ini konsentrasi kepada ilmu praktis, yaitu misalnya khatam kitab apa, Riyadhus Shalihin apa, untuk disiapkan menjadi dai-dai di masyarakat, ya. Sehingga mereka khatam kitab ini, khatam buku ini, untuk langsung bisa terjun. Kalau DID A itu selain praktis agak lebih dikit lagi, itu banyak ilmu alat yang bisa untuk melanjutkan kuliah. Di antara bedanya itu di antara lain. Sedangkan ada unit yang lain yaitu unit taksilul ilmi, STI. Ini adalah unit yang takhasusnya adalah khotmul mutun. Jadi sistemnya sistem mulazamah mengkhatamkan kitab per kitab, sehingga nanti harapannya setelah taksilul ilmi ini telah menyelesaikan berbagai mutun kitab-kitab dasar sebagai dasar untuk melanjutkan unit yang lebih tinggi lagi, dan juga konsentrasi dengan menjaga Al-Quran sistem mutkin. Kalau yang KMT tadi Al-Quran mutkin tapi target 30 juz karena memang jam Qurannya banyak. Kalau yang taksilul ilmi ini memutkinkan hafalan sesuai kemampuan santri. Yang 30 juz silakan, kalau nggak kuat semampunya. Jadi karena konsepnya dirusak mutun di taksilul ilmi ini. Itu beberapa khas jurusan. Bapak Ibu sekalian, kemudian untuk kesekolahan kegiatannya ada intrakurikuler, ada kokurikuler, ada ekstrakurikuler. Yang ekstra, yang intra ya itu pelajaran-pelajaran ya, pelajaran tadi konsentrasi. Kalau KMI tahun pertama itu mesti lugoh tahsin, tuh harus lugoh tahsin. Kemudian untuk kelas 2-3 itu nanti kepada ilmu pengembangan alat seperti ilmu tarbiyah dan dakwah, serta juga ilmu-ilmu yang lain. Kemudian kalau kokurikuler ya penugasan, ada acara-acara semacam diskusi ilmiah, makalah ilmiah, ada amaliyatu tadris, yaitu praktek mengajar, ada khutbah, pidato bahasa Arab Inggris, ada fatul kutub, yaitu coba kutub-kutub turoth, ya. Ada khutbah yaumiyah, ada diklat, ada diklat hijul janais, diklat manasik haji, ada diklat muriki baca Al-Quran, diklat takifah ngajar baca Quran budul, ruqyah dan bekam, dan beberapa keterampilan diklat lainnya. Nah, untuk ekstra itu ada juga pengenalan komputer. Ini di kelas 2 ke atas nih. Ada juga Tibun Nabawi, ada jurnalistik, ada taklimul kitab plus tambahnya suka taklimul kitab, ada bahasa Inggris, yang suka Inggris dikhususkan, ada kaligrafi, ada juga memasak dan menjahit. Ini semua nanti sesuai dengan
hobinya diarahkan untuk masuk ke kelas-kelas ekstra itu. Untuk alumni setelah beberapa tahun di Darus Syahadah, setelah itu kemana, ngapa? Tentunya yang pertama tugas ya, tugas ini kewajiban pertama utama itu tugas ini belajar dalam kenyataan kehidupan. Setelah itu kalau mau lanjut kemana? Bisa ke Ma'had Ali. Ma'had Ali perguruan tinggi Islam cukup banyak. Ada kita punya juga Ma'had Ali Darus Syahadah yang itu Ma'had Ali untuk menjadi guru pesantren lah targetnya. Meskipun juga guru luar lebih bisa lagi karena itu jurusan pendidikan. Kalau belum itu tarbiyah. Yang mana Ma'had Ali kita ya 2 tahun mulazamah, setahun metode kuliah, jadi menggabungkan 2 sistem. Kemudian juga nanti di Ma'had Ali kita juga bisa mencari lisensi resmi dari sekolah tinggi yang lainnya yang itu sudah ada kerjasama. Juga bisa masuk Libya Jakarta, perguruan tinggi di bawah Arab Saudi. Juga bisa masuk Ar-Royah di Sukabumi yang juga itu sangat terkenal dengan bahasa Arabnya. Tahfidzul Quran sangat banyak sekali di mana-mana, banyak tahfidzul Quran, termasuk ke luar negeri yang sudah berjalan. Kita sudah ada yang ke Sudan, sudah ada yang ke Turki, sudah ada yang ke Yaman, sudah ada yang ke Saudi juga, ada yang di Universitas Islam Madinah juga, dan ini rencana juga ntar lagi ada yang menuju Maroko. Untuk bagi para alumni yang ternyata pengen mungkin mencari ilmu-ilmu lain luar juga, insya Allah ada peluang. Artinya memang ijazah kita ijazah lokal, tetapi kita juga biasanya kerjasama dengan PKBM sehingga mendapatkan paket C yang bisa digunakan untuk kuliah-kuliah di umum kalau memang ada yang membutuhkan. Kemudian untuk tugas mengajar di lembaga pendidikan ini alhamdulillah selama ini setiap tahun yang meminta untuk tempat penugasan sangat banyak, melebihi jumlah alumni, sehingga kita setiap tahun tidak perlu mencari-cari lembaga pendidikan, tapi justru tinggal mendistribusikan ke tempat-tempat yang membuat pengajuan surat permintaan ke Ma'had Darus Syahadah. Selama setahun ditempa dengan pengalaman untuk mendewasakan, setelah berilmu di sini beberapa tahun, didewasakan dengan itu, dan nanti setelah tugas dia bisa mendapatkan ijazah tambahan, yaitu namanya ijazah Takhasus I'dadul Mubalighin wal Mudarrisin, selain ijazah KMI KMA tadi yang untuk KMI KMA, dan itu kalau di perguruan-perguruan swasta itu bisa langsung menjadi kalau untuk pendidikan agama bisa langsung ke semester 5 begitu. Kemudian ada juga santri kita yang tugas di masyarakat di masjid dan berbagai tempat lainnya. Kemudian yang penting tidak di lembaga pendidikan, itu banyak juga yang bertugas di lembaga-lembaga dakwah. Alumni kita juga banyak telah berkarya sudah lama-lama. Di antara mungkin yang Bapak Ibu mungkin sudah kenal, alumni kita yang cukup menasional ada Ustadz Umar Mita, itu yang cukup terkenal ya di Bekasi, di Dai. Ada juga di Lampung Ustadz kita juga Ustadz Adriansyah namanya, itu juga Dai terkenal di Lampung. Dan banyak juga ada juga Dai di pedalaman di Mentawai, di Nusa Tenggara Timur, mereka banyak berkiprah dalam dunia dakwah dan pendidikan, dan banyak alumni kita yang mungkin tidak bisa disebut satu persatu, tapi mereka juga berkiprah di tempat masing-masing. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah, dalam kenyataannya alumni ini meskipun dengan berbagai macam profesinya, rata-rata masih punya semangat untuk memperjuangkan agama Allah dengan kapasitasnya masing-masing. Ada juga alumni kita juga di dunia tulis menulis, di dunia majalah seperti Ustaz Mas'ud Izul Mujahid, itu juga alumni kita yang terjun di dunia permajalahan. Ini kurang lebih sedikit gambaran-gambarannya. Kemudian kita masuk ke mekanisme kedatangan dan penanganan tahun ini. Ini kita tambahkan karena mengingat ini masa-masa masih new normal yang perlu waspada, supaya Bapak Ibu juga nanti tidak terlalu khawatir ya. Nah, kita sudah berusaha bahwa nanti kita punya protap yang lumayan yang sudah kita share kepada para Bapak Ibu sekalian, yang intinya nggak usah baca satu-satu karena sudah dibaca di rumah masing-masing. Intinya nanti bahwa santri-santri datang pun hanya santri yang boleh masuk pesantren, dan mohon maaf sekali para Bapak Ibu nanti terpaksa kita tidak bisa terima di dalam pesantren seperti tahun yang lalu. Nanti para Bapak Ibu
terpaksa mengantar sampai pintu gerbang, mereka masuk semprot pakai alat, kemudian nanti diantar ke kamar. Insya Allah kamarnya sudah disiapkan, sudah ada lemarinya yang siap, ya tinggal masuk, nanti akan dibimbing oleh para asatid muda untuk bisa masuk. Adapun nanti kalau bapak ibu yang ternyata menginginkan untuk menunggu 1-2 hari, ya terpaksa harus mencari penginapan, nanti bisa menghubungi bagian humas kami yang bisa membantu mencari tempat-tempat penginapan yang sederhana ataupun yang agak di atas sederhana, mungkin ada insya Allah di sekitar Timuraya. Itu kalau memang mengendaki untuk beberapa hari mencari informasi atau menunggu putra putrinya. Tapi kalau tidak, ya langsung kembali, insya Allah kami akan upayakan tangani. Di persalinan pun mereka akan dibuat sementara selama 14 hari itu dibuat jaraknya jauh-jauh. Jadi kamar yang biasanya 30 itu tinggal 15 orang. Jadi jaraknya cukup longgar. Kemudian nanti setelah 14 hari normal semua, kita berharap demikian, insya Allah baru disatukan. Gelombang 2 juga demikian, di karantina dulu 14 hari, setelah normal semua baru kita normalkan. Jadi insya Allah kita serius, maka jangan lupa nanti Bapak Ibu sekalian alat-alatnya dibawa, maskernya disiapkan untuk putra-putrinya, konsumsi vitaminnya disiapkan, atau mungkin jeruk-jeruknya disiapkan agar nanti selama awal-awal di sini itu kuat. Dan juga jangan lupa untuk bawa selimut dan jaket, karena kadang-kadang ada musim dingin yang cukup kuat di Darussahadah di bulan-bulan Juli sampai bulan-bulan Oktober November, itu biasanya agak dingin cuaca di malam hari. Kemudian ketika Bapak Ibu nanti pengen berkomunikasi dengan para santri, insya Allah nanti akan dibantu oleh tim di kesantrian dan juga wali asuh. Wali asuh ini mereka punya wali asuh, nanti bisa berkomunikasi, bertanya. Jadi wali asuh ini kita anggap sebagai wakil Bapak Ibu di kelasnya masing-masing, yang mana insya Allah juga kita pilihkan ustadz-ustadz yang sudah berusia ya, bukan ustadz baru lulus. Misalnya ini satu IKM Alif, Ustadz Khalid Abdurrahman, beliau alumni Darussahadah yang sudah melanjutkan ke Libya selama 5 tahun jadi LC, jadi beliau sudah cukup berpengalaman untuk jadi wali kelas. Jadi itu beliau mengkonsentrasi bahasa Arab yang kuat. Ada Ustadz Fakiuddin LC, ini juga beliau alumni Libya Jakarta, alumni KMI Darussahadah dan melanjutkan di Libya Jakarta dan lulus, dan kita tarik dan jadi wali. Jadi wali asuhnya malah yang senior. Ada Ustadz Dikri LC, ini juga alumni Libya juga Jakarta, dan beliau juga semua ini orang-orang yang memang ahli lughah Arabia supaya menemani. Wakilnya ini guru-guru muda yang akan menemani, tapi yang utama adalah Ustadz senior itu. Ada Ustadz Alauddin LC juga sama, bahkan beliau sekarang sudah hampir MPD ya. Itu Ustadz Alauddin juga sama, beliau juga alumni Libya Jakarta juga, sudah senior juga yang akan menemani putra putri Bapak sekalian. Untuk satu KMI ada Ustadz Mumtaz Zahid, Ustadz senior juga alumni Al Islam Jakarta. Ada Ustadz Alvin Salahuddin, ini Ustadz yang sudah bukan GWB, meskipun belum terlalu tua tapi insya Allah komunikatif. Ada Ustadz Islam Amal juga, yang ini juga sudah bukan guru GWB lagi tapi sudah guru beberapa tahun. Ada Ustadz Ahmad Jumadi dan Ustadz Muh Aulia Ar-Rahman untuk Kuliatul Mu'alimin. Kemudian Ustadz di DID ada Ustadz Fakhruddin Abdul Salam, ini juga alumni Matali. Ada Ustadz Susilo Fadruna, ini juga alumni DID yang sudah berkeluarga di DB satu, dan ada STI Ustadz Darisman Ahmad, langsung beliau ketua prodi atau jurusan Taksirul Ilmi, yang beliau adalah alumni